Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan potensi numerasi, yaitu mengidentifikasi, menduplikasi, dan memperluas pola bilangan yang melibatkan operasi penjumlahan. Hari ini kita belajar matematika tentang menghitung tanpa menyimpan. Yuk kita belajar bersama. Belajar menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Ibu membeli 5 buah jeruk di pasar. Kemudian, ibu membeli 4 buah jeruk di toko buah. Berapakah jumlah buah jeruk yang ibu beli? 5 jeruk. 4 jeruk. Ibu membeli lagi. Artinya, buah jeruk bertambah banyak. Jadi kita menggunakan operasi hitung tambah. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jumlah buah jeruk yang ibu beli ada 9 buah. Doni mempunyai 6 butir kelereng. Doni menang 4 butir kelereng saat bermain. Berapakah sekarang? 6 kelereng. 4 kelereng. Doni menang. Itu artinya kelereng Doni bertambah banyak. Jadi, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jumlah kelereng Doni sekarang ada 10 butir. Mia membeli 8 buah buku tulis. Ayah memberi 3 buku tulis kepada Mia. Berapa jumlah buku tulis Mia sekarang? 8 buku tulis. 3 buku tulis. Ayah memberi buku tulis kepada Mia. Buku tulis Mia bertambah banyak. Jadi, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jumlah buku tulis Mia sekarang ada 11 buah. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaan: Naya membeli 4 buku tulis di warung. Kemudian Naya membeli lagi buku tulis di toko buku. Berapa banyak buku tulis yang dibeli Naya? Dicatat ya. Naya membeli 4 buku tulis di warung. Kemudian Naya membeli lagi 3 buku tulis di toko buku. Berapa banyak buku tulis yang dibeli Naya? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Adik-adik, di video ini kita akan belajar mengenai penjumlahan. Nah, kita mulai belajar dengan contoh soal ya. Sebagai contoh, kita akan ambil angka 8, 7. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa hasil 8 ditambah 7? Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita bisa menggambarkan 8 buah tomat ditambah 7 buah blueberry. Terus tinggal kita hitung deh, berapa total buah yang kita miliki. Nah, langkah yang kita perlu lakukan adalah pertama kali kita menggambarkan 8 buah tomat. Lalu 8 buah tomat ini akan kita tambahkan dengan buah blueberry. Jumlah seluruh buahnya adalah 10. Nah, ini untuk mengetahui tempat puluhan yang kita punya. Selanjutnya, buah blueberry yang tersisa akan kita masukkan ke tempat satuan. Yuk kita mulai adik-adik. Kita masukkan 8 buah tomatnya ya di sini. 1 tomat, 2 tomat, 3 tomat, 4 tomat, 5 tomat, 6 tomat, 7 tomat, 8 tomat. Nah, di sini kita udah punya 8 buah tomat. Sekarang kita tambahkan dengan 7 buah blueberry ya. Kita mulai ya. 1, 2. Nah, kita berhenti di sini dulu ya adik-adik. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi satu kelompok puluhan. Yang artinya satu kelompok ini terdiri dari 10 buah. Nah,
ini kita tandai ya. Kita kasih gambar kotak. Nah, ini dia satu kelompok puluhan, atau bisa juga kita tuliskan dengan 10. Nah, karena kita sekarang sudah mendapatkan satu kelompok puluhan, kita bisa menuliskan di sini sebagai hasil 8 ditambah 7, yaitu 1. 1 yang menempati tempat puluhan. Karena kita mempunyai satu puluhan. Nah, tapi kita belum selesai nih menambahkan buah blueberry-nya, adik-adik. Kita lanjut ya. Di sini udah ada 2 buah blueberry. Kita tambahin lagi ya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, buah blueberry yang ada di sini adalah sisa buah yang kita miliki untuk menempati tempat satuan. Jadi, berapa nilai satuan yang kita miliki? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah blueberry. Lalu, di samping angka satu puluhan yang sudah kita tuliskan tadi, akan kita tuliskan angka 5 untuk menempati tempat satuannya. Jadi, hasil penjumlahan 8 ditambah 7 adalah berapa? Ayo adik-adik. Ya, benar banget, 15. Atau bisa kita katakan juga, 15 itu satunya adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Kalau kita tuliskan di sini, 15 sama dengan 1 puluhan ditambah dengan 5 satuan. Nah, tapi kalau penulisan 1 puluhan ditambah 5 satuan adalah sama dengan 10 ditambah 5. Jadi, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Atau bisa juga dituliskan sama dengan 10 ditambah 5. Nah, gimana adik-adik? Sudah mengerti bukan? Jadi, setelah menjumlahkan keseluruhan angka dan kita mendapatkan seluruh hasilnya, kita juga harus mengetahui bagaimana penulisan bilangannya. Seperti 15 sama dengan 10 ditambah 5. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil penjumlahan berikut ini. A ditambah 5 sama dengan B, 8 ditambah 6 sama dengan, dicatat ya, tentukan hasil penjumlahan berikut ini. A, 7 ditambah 5 sama dengan B, 8 ditambah 6 sama dengan, jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat,
Belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari wilayah Bangka Belitung. Pakaian ini biasanya ada sorban yang dijadikan sungkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menghitung banyaknya telur pada dua keranjang ini? Sekarang Bapak mau tanya lagi, bagaimana menghitung jumlah halaman pada dua buku ini? Nah, terakhir adik-adik, bagaimana menghitung kelereng pada dua piring ini? Baik, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika area realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar satu kotak, Bapak sebut satuan. Satu batang, Bapak sebut puluhan. Satu lembar, Bapak sebut ratusan. Nah, lihat operasi penjumlahan berikut. Contoh satu, ada satu batang dan dua kotak, berarti nilainya adalah 12. Kemudian ada dua batang dan tiga kotak, Bapak sebut 23. Nah, ketika dijumlahkan, berarti akan dijumlahkan 3 batang dan 5 kotak, sehingga hasil penjumlahannya adalah 35. Nah, menarik ya anak-anak? Coba lihat soal berikutnya. Di sini ada satu batang dan 7 kotak. Bapak tuliskan menjadi 17. Di bawahnya ada 2 batang dan kotak. Bapak tuliskan menjadi 24. Ketika dijumlahkan, berarti, nah perhatikan baik-baik gambar di sini. Ada 4 batang dan 1 kotak, sehingga jumlahnya menjadi 41. Mudah ya? Nah anak-anak, dalam konsep MNR berarti ya, batang dijumlahkan dengan batang, kotak dijumlahkan dengan kotak, atau angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan, angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan. Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang penjumlahan bilangan cacah dalam bentuk atau higher order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Murid kelas 1 SD Bahagia sebanyak 28 orang. Murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Bahagia. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD. Berapa jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah? Menarik ya anak-anak. Lihat solusi. Informasi. Murid kelas 1 SD Bahagia 28 orang. Murid kelas 1 SD Sukacita 6 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Bahagia. Murid kelas 1 SD Tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Nah, langkah-langkah. Murid kelas 1 SD Bahagia sama dengan murid kelas 1 SD Sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Bahagia, sama dengan
4 ditambah 28 sama dengan 32 orang. Murid kelas 1 SD Tentram, 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD Sukacita. Sama dengan 2 ditambah sama dengan 34 orang. Nah, jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah atau sama dengan 28 ditambah 32 ditambah 34 sama dengan 94 orang. Kesimpulan, jadi jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah adalah 94 orang. Anak-anak, mudah ya? Oh ya, tentu kalian bisa juga dong soal yang di awal, karena itu juga mudah loh, tentang telur, tentang kelereng. Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, banyaknya siswa kelas 1A 21 orang. Kelas 1B lebih banyak 2 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1 seluruh? Catat ya. Banyaknya siswa kelas 1A 21 orang. Kelas 1B lebih banyak 2 orang dari kelas 1A. Berapa jumlah siswa kelas 1? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Hai, sekarang kita akan belajar penjumlahan dua bilangan ratusan. Yuk kita lihat bilangan yang pertama, 327. Angka 3 di sini memiliki nilai 300-an. Kalau kita lihat di gambar, ada 3 kelompok seratusan. 100, 200, 300. Berikutnya ada angka 2. Angka 2 di sini memiliki nilai 20-an. Dan di gambar ada kelompok 10. Ada 2 kelompok, 10, 20. Dan yang terakhir kita memiliki angka 7 di sini memiliki nilai 7 satuan. Yuk kita hitung gambarnya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Dan kita akan menambahkan 251 ke 327. Nah, angka 2 di sini memiliki nilai 200-an. Dan di gambar ada 2 kelompok seratusan, 100, 200. Dan angka 5 di sini memiliki nilai 50-an. Dan di gambar ada 5 kelompok yang berisi 10 kotak kecil, 10, 20, 30, 40, 50-an. Dan yang terakhir angka 1. Angka 1 ini memiliki nilai 1 satuan. Di gambarnya kita tulis ya, 1 satuan. Coba kalian pause videonya dan coba hitung sendiri berapa jawabannya. Bisa nggak? Yuk kita hitung sama-sama ya. Kita mulai dari belakang ya, dari satuan. Di atas 7 satuan, di bawah 1 satuan. Kalau kita jumlah ada berapa semuanya? 7 ditambah 1, 8 satuan. Betul. Sekarang kita hitung bagiannya. Di gambar kita bisa lihat ada 20-an dan 50-an. Kalau kita tambah jadi berapa ya? 20-an tambah 50-an sama dengan 70-an. Terus kita tuliskan angka 70-an di tempat puluhan. Yang terakhir kita hitung ratusannya.
Di bagian atas ada 300-an. Di bagian bawah ada 200-an. Berapa ya semuanya? 500-an. Dan kita tuliskan 500 di tempat ratusan. Wah, ketemu deh jawabannya. 327 ditambah 251 sama dengan 578. 500-an, 70-an, dan 8 satuan. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil penjumlahan berikut ini. Pertanyaan untuk kelas 2 dan 3. A. 124 ditambah 265. B. 246 ditambah 321. Dicatat ya. Tentukan hasil penjumlahan berikut ini. Pertanyaan untuk kelas 2 dan 3. A. 124 ditambah 265. B. 246 ditambah 321. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Kamu juga bisa membuat kotak 10 sendiri dan bermain dengan angka. Selamat mencoba.